banyak katanya orang sukses tanpa utang, berhasil pengusaha besar tanpa utang, tanpa riba lah istilahnya, tanpa riba gitu. Nah, satu, tanpa utang saya sudah bingung ya. Yang kedua, tanpa riba. Tanpa riba ini bank mana kata saya kan yang nggak ada ribanya gitu kan. Ya alhamdulillah ya, istilahnya kalau sekarang saya masih belum terlilit utang. Istilahnya ini kan mau ngembangin usaha, tapi masih saya mindsetnya kalau saya ngembangin usaha mesti ngutang kan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Helmiansyah. Saya dari Kalimantan Selatan di Kabupaten Tabalong. Usahanya di bidang sembako, minyak goreng, sama pupuk. Ya, tapi khusus di minyak goreng. Pupuk itu kita produksi sendiri. Namanya Karas. Itu pengental karet untuk mengentalkan karet. Jadi karet yang netes dari pohon itu kan cair. Itu yang dikit itu ya Pak? Iya. Jadi supaya dia bisa lebih cepat, itu pakai produk kita itu. Iya tuh dari pelanggan Karas itu tadi. Siapa tuh Pak? Pelanggan pupuk. Jadi itu Pak Haji Dayat. Sebenarnya Pak Haji Dayat nggak pernah ngajak gitu. Tapi saya aja yang kepo gitu kan. Suka, saya tuh kalau ketemu orang kenal, apalagi dia pengusaha itu suka nanya-nanya gitu kan. Suka sharing, minta di sharing pengalaman-pengalamannya gitu kan. Nah, sampean bisa seperti ini, belajar dari mana Pak? Lihat lah, terus dibilangin kayak gitu. Ini sih sebenarnya ya. Kalau masalah hutang, insya Allah, alhamdulillah belum ya, belum terlalu problem. Ada sih, tapi Itu kenapa tuh? alasannya saya sudah kuliah selama 4 tahun di perbankan syariah. Nah, itu ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari itu, saya cari di perbankan manapun itu, saya nggak berani ya bilang tidak ada, tapi yang saya temukan nggak ada gitu kan. Mungkin di bank yang belum saya temui mungkin ada paling ya, tapi bank yang sudah saya temui itu ada akad-akadnya itu, entah itu orang lapangannya yang nggak bisa jelasin ya, apa memang dari banknya itu sendiri gitu. Nah jadi juga pemikiran-pemikiran tentang riba segala macam kan bank, artinya masalah utang lah itu kan. Nah jadi saya tuh yang bingungnya itu, kalau mau ngembangin usaha tanpa bank, tanpa istilahnya ikut di bank-bank baik konvensional ataupun bank syariah. Nah itu saya bingungnya. Apakah bisa? Iya, sementara lingkungan semua berkata seperti itu gitu kan. Dan saya pun akademisi perbankan syariah kan gitu. Backgroundnya seperti itu ya? Iya, jadi saya dengar di YouTube, sosial media segala macam itu kan banyak katanya orang sukses tanpa utang, berhasil pengusaha besar tanpa utang, tanpa riba lah istilahnya, tanpa riba gitu. Nah, satu, tanpa utang saya sudah bingung ya. Yang kedua, tanpa riba. Tanpa riba ini bank mana kata saya kan yang nggak ada ribanya gitu kan. Nah ternyata di sini dijelasin tuh gimana caranya lepas dari riba. Nah, kalau mau lebih tahu ya ikut aja dulu. Jadi saya ya sendiri itu terjerumus juga ke bank akhirnya. Padahal saya lulusan perbankan syariah. Dan teman-teman saya lulusan perbankan syariah bukan hanya terjerumus, tapi dia jadi pejabat di bank-bank konvensional malahan.
Nah itu kan saya bingung itu sebenarnya. Makanya saya di sini Masya Allah. Memang ayat-ayat yang ditampilkan, ilmu-ilmu yang ditampilkan itu hampir semuanya sudah kita pelajari. Tapi kita seperti istilahnya kayak baca doa itu cuman baca toh gitu kan. Cuma dilafalin aja kayak misalnya bacain Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Berapa kali kita baca itu kan, tapi kita cuman baca doang gitu kan. Heeh. Nah, pas di sini, Masya Allah. Baru saya sadar, baru saya oh ini tuh yang saya pelajari selama ini. Ternyata kayak gini. Nah, setelah lulus kuliah, pas saya sudah terjun ke dunia usaha. Nah, kalau masih kuliah, waktu dulu-dulu itu kan nggak ada pemikiran seperti itu. Kalau dulu kita taunya cuman itu aja kan, kalau mau usaha ya bank lah gitu kan. Ya sebaik-baik bank ya bank syariah aja gitu kan. Ya terutama kita, namanya kita akademisi dari bank syariah kan kayak gitu kan istilahnya. Ya paling tidak istilahnya bank syariah menyelamatkan Anda lah, paling gitu kan kayak gitu. Saya bilang kan seperti itu. Nah setelah saya lulus, setelah saya mulai wirausaha, saya buka di medsos segala macam itu kan medsos baru akhir-akhir ini kan yang istilahnya berkembang pesat kan istilahnya, orang-orang pada buka itu semua. Nah di situ saya baru gitu kan, ternyata ada usaha besar miliaran tapi tanpa utang gitu kan. Nah kita sebagai orang-orang akademisi perbankan itu betul-betul tertampar gitu kan, dan tertantang ingin tahu gimana sih usaha tanpa ngutang gitu kan. Berbanding terbalik kan kita istilahnya. Kita kan di akademisi itu ditanamkan ya kalau mau usaha ya ngutang di bank gitu kan. Iya gitu kan. Kalau sekarang gini, ini yang penting nih, yang betul-betul saya teringat sampai sekarang itu seperti cerita monyet itu. Nah itu kan cerita monyet itu, si monyet tadi dikasih pisang tapi dia di kerangkeng, di kurungan gitu kan. Nah dikasih pisang dengan jarak yang dekat, bisa dia ngambil, nanti dijauhin lagi, dia berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya bisa juga, dijauhin lagi, wah usaha terus, akhirnya bisa juga akhirnya. Nah nanti sampai pada suatu titik tertentu yang mana jangkauan si monyet tadi udah nggak bisa lagi gitu kan, dikasih, wow dia sampai ngamuk-ngamuk gitu segala macam itu kan, dia nggak bisa lagi ngambil itu pisangnya. Nah kenapa dia nggak bisa ngambil, kata coach kan, karena dia terlalu fokus ke depan, di pintu depan kan gitu. Karena dia taunya cuman pintu depan doang, nggak lihat ternyata di belakang pintu udah dibuka, ternyata di samping-samping juga pintunya udah dibuka. Nah kebiasaan kita itu kalau sudah tahu dari masyarakat, lingkungan, tertanam mindset pemikiran kalau usaha mesti hutang, kalau usaha mesti bank, usaha mesti hutang, usaha mesti bank, itu keseringan masuk sini kayaknya udah nancep gitu. Iya, tertanam seperti itu. Nah, ternyata masih banyak sebenarnya jalan-jalan lain. Masih, betul itu, masih. Alhamdulillah, selama 3 hari di sini, Masya Allah ya. Kalau hari pertama itu, yang dipelajari itu tentang kebiasaan-kebiasaan orang berutang dan watak buruk orang yang berutang itu, dibicarakan. Itu Masya Allah ada 18 kalau saya nggak salah ya, itu tabiat buruk dari berhutang itu. Masya Allah itu kemarin hari pertama itu dibahas sampai maghrib, itu sampai mau isya dibahas sampai 18 itu. Masya Allah banyak banget ya. Kalau saya uraikan satu-satu saya juga masih ngapalin semua. Tapi alhamdulillah walaupun belum hafal, insya Allah kita sudah mulai nangkep gitu kan, mulai paham. Kalau hari kedua itu membahas masalah fundamental yang istilahnya di sini kan judulnya the basic ya, the basic elements ya. Nah ini inti dari the basic element, apa sih pondasinya kita itu dalam berwirausaha itu agar jangan ketergantungan dengan utang itu apa sih gitu kan.
Dan juga setelah kita lunas utang itu maunya apa sih gitu kan. Biar nanti kan kalau misalnya kita cuman mempelajari ilmu pelunasan hutang, nanti kalau udah lunas hutang mau ngutang lagi. Nanti kan sudah bisa tuh cara ngelunasin utang dengan cepat, akhirnya mau ngutang lagi kan. Nah, tapi ini maksudnya biar bisa cepat lunas hutangnya dan gak ngutang lagi gitu kan. Yang paling berkesan itu kita yang hadir ke sini itu dari kecil sudah tahu kalau riba itu haram. Sudah tahu kalau riba itu gak boleh gitu kan. Bahkan dikatakan tadi kan dosa riba itu diantaranya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri kan gitu. Dan paling rendah dosanya adalah seperti berzina dengan 36 pelacur. Nah, itu kita yang hadir ke sini semua itu nggak ada yang nggak tahu. Dan juga yang nonton ini semuanya pasti tahu itu riba nggak boleh. Tapi kita tabrak aja itu semuanya kan. Padahal kita orang Islam kalau ketemu babi mesti nggak mau makan kan. Ketemu hamar nggak mau makan. Apa benda-benda kayak gitu kan nggak mau makan. Benda-benda haram ini. Kenapa riba dilaksanakan? Tapi padahal babi itu istilahnya dosanya nggak seberat riba. Tapi kok riba ditendang aja gitu kan. Iya. Nah itu. Itu yang istilahnya betul-betul tertampar kita semua ini. Bahkan yang paling tertampar lagi saya. Karena apa? Saya kan praktisi perbankan, bukan praktisi, akademisi. Dari perbankan syariah. Nabrak juga. Aduh. Ya pengalamannya sangat senang sekali. Senang sekali. Luar biasa. Nah, saya istilahnya, saya sudah mulai merintis usaha dari awal itu. Kalau disebut ngutang itu, bisa disebut ngutang. Tapi kalau disebut nggak ngutang, bener juga sih gitu kan. Soalnya kita sama teman itu kan istilahnya sirkah kalau di sini disebutnya ya, bagi hasil itu. Nah, bagi hasil. Cuman, apa namanya, yang kita lakukan itu bukan mungkin ya masih belum betul-betul sirkah gitu kan. Nah jadi di sini saya menemukan istilahnya pengusaha yang betul-betul menjalankan syariat istilahnya, betul-betul menjalankan fikih-fikih muamalah. Dulu kita belajar fikih muamalah ini itu segala macam. Kadang-kadang di hati kita itu ini bisa nggak diterapin? Apa ini cuman dibelajarin doang kan gitu pikirannya, apa iya gitu kan. Nah setelah melihat di sini masya Allah, ini betul-betul kita melihat orang-orang yang sudah sukses, yang sudah usahanya besar miliaran, tapi betul-betul menjalankan syariat. Nah di sini loh tempatnya kalau mau tahu. Iya masya Allah, ada coach-coach yang istilahnya usahanya ratusan miliar lah. Bukan lagi 1M, 2M. 1 triliun. Tapi ada yang sampai omsetnya aja sampai 2 triliun. Waduh. Patri itu ya Pak ya. Iya. Saya nggak pernah itu lihat uang sampai segitu banyaknya kayak gimana besarnya. Iya. Tapi bukti nyata itu. Saya dengar cerita Abdurrahman bin Auf tuh ngayal gitu. Di mana ya ada pengusaha seperti itu gitu kan. Nah, ternyata di sini ada gitu. Senang banget. Dan sangat-sangat berharap istilahnya baik dari pihak panitia atau apa. Saya pengen banget sowan kepada mereka-mereka itu. Istilahnya pengen belajar langsung gitu kan sama beliau. Kalau bisa dibantu difasilitasi lah istilahnya. Pengen banget ketemu mereka-mereka itu. Artinya mereka itu betul-betul membuktikan bahwa syariat Islam itu tidak bertentangan dengan pengusaha-pengusaha itu. Nyata kan. Ya kepada teman-teman semuanya, terutama nih, ya ini untuk semua siapapun yang melihat dan khususan ini kepada teman-teman satu alumni sama-sama dari perbankan syariah. Nah, kalian wajib
wajib kalian ikut nih acara MTR, masyarakat tanpa riba ini. Ikut the basic element. Ini yang paling fundamental. Kalian wajib ikut ini. Nah, dan juga untuk teman-teman yang sesama nih di kalangan dakwah. Nah, kalian kan setiap hari dakwah. Tapi kalau kalian masih menggunakan riba, menggunakan bank dan sebagainya, Masya Allah, sangat disayangkan sekali. Kalian itu dai loh. Dai. Teman-teman saya, khususnya teman-teman saya di kalangan dakwah ini, kalian itu dai. Nah, dipercaya masyarakat. Istilahnya jadi panutan masyarakat. Kalau kalian masih menggunakan bank, menggunakan riba dan sebagainya, gimana masyarakat awam? Kalian itu contoh loh, contoh. Iya, kalian wajib ikut ini. Uang kalian itu banyak miliaran. Sayang sekali kalau cuman nyisipkan secuil aja untuk acara ini. Wajib kalian ikut di sini. Karena kan Sayyidina Umar pernah bilang, gak boleh yang bermuamalah di pasar ini kalau dia belum belajar fikih muamalah. Intinya setiap pengusaha itu wajib dodolan katanya. Dodolan bahasa orang Jawa ya. Wajib bisa jualan, itu aja. Tadi ada diuraikan ada beberapa poin dan saya simpulkan itu artinya wajib bisa jualan. Nah, untuk bisa jualan yang bagus, yang luar biasa, kan ahli dalam marketing, ya harus tahu, harus mempelajari beberapa poin-poin itu tadi. Ya memang tujuan saya sebenarnya, ya alhamdulillah ya, istilahnya kalau sekarang saya masih belum terlilit utang. Istilahnya ini kan mau ngembangin usaha, tapi masih saya mindsetnya kalau saya ngembangin usaha mesti ngutang kan tadi. Nah itu oleh teman saya itu Pak Haji Dayat disuruh ikut di sini dulu. Tadi kan saya bilang sama Pak Dayat, saya belum punya utang Pak Haji Dayat. Masa saya ikut itu? Orang aja utangnya miliaran, malas saya ikut sana. Saya aja istilahnya yang paling kecil nanti. Orang utangnya besar-besar, saya yang paling kecil. Kata Pak Haji Dayat, kalau kamu ikut program yang lain dulu, misalnya ikut BMIMS atau program yang pengembangan itu, nanti kamu nggak punya pondasi, malah roboh. Seperti bangunan kan, kalau misalkan BMIM untuk ini the basic element ini TBE ini fundamentalnya, dasarnya itu. Nah jadi kalau mau ikut yang lain-lain termasuk BMIMS tadi ya harus basicnya dulu dikuatin kan gitu. Ya alhamdulillah itu yang bisa saya bagikan, perasaan saya selama di sini. Istilahnya sangat senang sekali lah istilahnya. Jadi kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.